Hai adik-adik semua, selamat berjumpa kembali dengan saya belajar matematika. Belajar matematika itu sangat menyenangkan. Belajar matematika sangat mengasihkan. Tetap ikuti protokol kesehatan. Materi kita adalah perbandingan. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran, setelah pembelajaran selesai, siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian perbandingan. Perhatikan gambar berikut. Ada dua orang yang sedang lomba lari. Dari sini dapat kita lihat perbandingan antara besar badan, kemudian perbandingan dengan kecepatan berlari. Sebelum kita masuk ke perbandingan ini, perlu kamu ketahui yaitu golden ratio atau ciptaan Tuhan dan perbandingan emas. Perbandingan emas yang dikemukakan oleh Fibonacci atau Leonardo da Pisa. The Golden Mean sebagai sebuah perbandingan kompleks yang berasal dari huruf Yunani atau phi, menggambarkan satu set figur geometrik yang termasuk di dalamnya adalah garis, segi empat, dan spiral. Figur-figur tersebut jika digambar sesuai dengan the definitive proportion dianggap sebagai bentuk yang sempurna dan paling memuaskan secara estetis. The golden section telah digunakan sejak zaman klasik dalam berbagai penerapan termasuk dalam bidang seni, arsitektur, dan spiritual, karena pendekatannya terkait dengan hal yang bersifat ideal dan tentunya menyentuh sisi-sisi ketuhanan sebagai suatu yang mutlak. Di sini dikemukakan barisan bilangan Fibonacci, Di dalam barisan bilangan Fibonacci ini memiliki satu sifat menarik. Perhatikan bilangannya 0, 1, 1, 2, 3. Bilangan berikutnya diperoleh dari hasil jumlah dua bilangan sebelumnya. Bilangan ini adalah bilangan Fibonacci. Sebuah bilangan hasil pembagian yang besarnya sangat mendekati satu sama lain. Bilangan ini bernilai tetap setelah bilangan ke-13 dalam deret tersebut. Bilangan ini dikenal sebagai golden ratio atau perbandingan emas. Perhatikan gambar berikut. Kalau kita perhatikan gambar di sini, dapat kita peroleh bahwa gambar itu ada perbandingan terdapat di sana.
perbandingan antara usia, perbandingan antara tinggi atau gemuk atau kurus. Jadi gambar itu tidak semuanya sama, berbeda, ya, berbeda. Kita lihat lagi contoh yang berikut. Marisa dan Nadia mengikuti perkemahan Sabtu Minggu. Setiap siswa yang mengikuti persiapan menyiapkan makanan saat waktu makan tiba. Minggu pagi, Marisa dan Nadia bertugas membuat es jeruk untuk semua peserta bersami. Mereka berdua berniat membuat es jeruk dengan mencampur air putih dengan perasan air jeruk. Untuk menentukan minuman yang enak, mereka menetapkan beberapa campuran untuk dicoba. Campuran A, 2 gelas perasan jeruk, 3 gelas air putih. Campuran B, 5 gelas perasan jeruk, 9 gelas air putih. Campuran C, 1 gelas perasan jeruk, 2 gelas air putih. Campuran D, 3 gelas perasan jeruk, 5 gelas air putih. Dari campuran A, B, C, D dapat kita rasakan. Kemudian kita lihat perbandingan dari perasan jeruk dengan air putih. Maka dari situ diperoleh kalau perasan jeruknya lebih banyak daripada air, maka campuran itu rasanya semakin terasa jeruk. Ya, semakin terasa jeruk. Kita lihat lagi. Di dalam perkemahan, Mario mampu membuat 3 anyaman bambu dalam 2 jam. Dani mampu membuat anyaman bambu dalam 3 jam. Antara Mario dan Dani, siapakah yang membuat anyaman lebih cepat? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Mario untuk membuat 12 anyaman? Berapa lama waktu yang dibutuhkan Dani untuk membuat 12 anyaman? Jadi antara si Mario dan Dani bisa kita bandingkan, ya. Bisa kita bandingkan. Siapa yang lebih tercepat? Kita perhatikan lagi harga yang tertera di dalam tabel, ya. Menawarkan harga 5 buku, 10 buku, dan 12 buku. Salah satu cara lain untuk menyatakan harga buku tersebut adalah membuat tabel. Lihat tabel. Buku isi 38 lembar, 50 lembar, 100 lembar. Isi 38 lembar, satu buku harganya Rp1.750. Nah, kalau 2 buku, 3.500. 5 buku, 8.750, dan seterusnya. Untuk buku yang isi 50 lembar juga demikian. Satu buku 2.470. Kalau 2, berarti 2 kali 2.470 sama dengan 4.940. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian di sini ada juga pembibitan karet. UD Mutiara Hijau, Desa Pergarutan Baru,
memproduksi bibit unggul untuk varietas tanaman karet dengan target produksi 1.500 liter getah karet dari 200 pohon. Berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet? Jadi semua contoh-contoh di atas kita cari dengan menggunakan perbandingan. Jadi di situ yang kita dapati adalah perbandingan. Kalau misalnya kita mau mencari berapa banyak getah karet yang dapat dihasilkan dari satu pohon karet, maka diperoleh seperti berikut. 200 pohon tadi diperoleh 1.500 liter getah karet. Berarti satu pohon 1.500 bagi 200 liter sama dengan 7,5 atau 7,5 liter. Baiklah adik-adik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kamu pelajari bermanfaat bagi dirimu, bagi masa depanmu. Matematika, oke.